Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita merenungkan tema yang menarik, Yesus seorang Nabi. Dan tema ini dapat kita angkat dari bacaan Injil Markus pasal 6 ayat 1-6. Ketika Yesus sudah kembali ke Nazaret pada hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat dan kemudian dia mengajar di rumah ibadat di Nazaret, dan di situ banyak orang takjub. Tetapi kemudian mereka juga bertanya-tanya, dari mana diperoleh semuanya itu? Mereka mulai melihat latar belakangnya sebagai anak tukang kayu, dan hal ini tidak heran karena orang begitu mengenal siapa Yusuf dan Maria yang sehari-hari ada di situ. Dan dengan demikian mereka mempertanyakan seluk-beluknya, apa yang diperoleh semua tentang kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu dari mana? Dan pertanyaan-pertanyaan ini kemudian mereka menimbulkan kekecewaan. Mereka kecewa dan menolak dia dan menghalau supaya Yesus keluar dari situ. Dan di sini Yesus katakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, tidak dihormati. Dan memang kita tahu bahwa di luar Nazaret Yesus begitu dikagumi. Bahkan banyak mujizat dilakukan dan orang begitu melihat bahwa Allah telah melawat umatnya. Tetapi di daerahnya sendiri, di kampung halamannya sendiri, dia tidak membuat satu mujizat sekalipun karena mereka tidak percaya kepadanya dan bahkan menolak dia, dan bahkan mereka kemudian menghalau dia, mempertanyakan tentang kuasa, mempertanyakan tentang segala yang diperoleh Yesus dengan kuasa mengajarnya. Dan menarik bahwa di sini Yesus menyampaikan dirinya sebagai nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya. Dan di sini kita melihat apa sebetulnya yang menggambarkan kenabian Yesus itu. Kenabian Yesus memang erat kaitannya dengan kenabian dalam perjanjian lama. Yesus sebagai nabi, kalau kita mau mengenal Yesus sebagai nabi, kita juga perlu untuk melihat ciri-ciri kenabian dalam perjanjian lama dan bagaimana Yesus bisa mengaitkan dirinya dengan kenabian itu, dengan ciri-ciri kenabian itu. Yang pertama, bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan itu jelas. Ketika dia mengajar banyak orang, dia begitu memukau. Bahkan dia sudah dimaklumkan di publik ketika dibaptis di Sungai Yordan, dan di situ Roh Kudus juga turun dan dia penuh dengan Roh Kudus. Seorang nabi juga dalam diri Yesus, ciri-ciri kenabian dalam diri Yesus juga nampak ketika ia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Yesus selalu berdoa dan bahkan dia selalu mengambil waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Ciri yang ketiga, Yesus menyampaikan nubuat. Yesus menyampaikan nubuat. Dalam pengajaran-pengajarannya, Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi. Nubuat-nubuat yang disampaikan Yesus itu terutama juga terkait dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan itu satu tanda atau ciri kenabian yang melekat pada Yesus. Yesus juga sebagai nabi yang melakukan tindakan simbolis yang mengungkapkan semangat kemuliaan Allah. Tindakan simbolis yang mengungkapkan semangat kemuliaan Allah. Karena itu ketika dia melakukan tindakan-tindakan mukjizat, itu merupakan tindakan simbolik di mana orang kemudian memuji dan memuliakan Allah. Allah telah melawat umatnya. Ciri kenabian berikutnya, Yesus membongkar kemunafikan para pemimpin agama serta mengecam ketidaktaatan mereka kepada Allah dan lebih taat kepada tradisi. Yesus mengecam apa yang tidak baik di dalam tradisi dan praktek-praktek yang tidak mengindahkan kasih sayang kepada Allah dan kepada sesama. Tindakan-tindakan ini dikecam oleh Yesus. Celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi.
dan seterusnya. Inilah ciri kenabian Yesus. Yesus juga ikut merasakan kesedihan dan penderitaan Allah atas keadaan terhilang dari mereka yang tidak mau bertobat. Seorang nabi merasa sedih ketika orang tidak bertobat. Ketika dia mewartakan pertobatan dan orang tetap tegar hatinya, tegar tengkuk, tegar hati dan tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah. Betapa Allah begitu sedih ketika orang-orang tidak percaya dan tidak bertobat. Yesus juga sebagai nabi, dia menekankan ajaran moral dari firman Allah, yaitu kesucian, keadilan, kebenaran, cinta kasih, kemurahan, dibandingkan dengan hal-hal praktek lahiriah dan seremonial. Nilai-nilai moral ditegaskan, diangkat oleh Yesus dalam pengajaran-pengajarannya. Yesus sebagai nabi juga, ia kemudian memberitakan dekatnya pemerintahan dan penghakiman Allah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itulah ajakan untuk pertobatan, karena memang penghakiman Allah sungguh nyata. Dan dia juga sebagai nabi, dia memberitakan perlunya pertobatan serta memanggil orang untuk berbalik kepada Allah. Selain memang karena penghakiman Allah, tetapi pertobatan itu penting supaya orang-orang terhindar dari kematian yang kekal. Inilah ciri-ciri kenabian Yesus yang disampaikan kepada kita sekalian pada kesempatan ini. Dan Yesus menyatakan dirinya di Nazaret sebagai seorang nabi yang tidak dihormati di kampungnya sendiri, di dalam keluarganya sendiri. Orang-orang Nazaret tidak percaya, karena itu mukjizat tidak dilakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, ajakan bagi kita sekalian untuk percaya kepada Yesus sebagai nabi dan mengikuti ajaran-ajaran Yesus, dan kemudian juga kita percaya juga pada saat ini bahwa karunia kenabian tetap terjadi di zaman sekarang melalui gereja. Kita menambahkan iman kita agar mujizat-mujizat itu juga kita alami dalam diri kita, dalam gereja kita dewasa ini. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau mengajarkan kepada kami kenabian Yesus yang sungguh menggugah kami untuk percaya kepadamu. Berkatilah kami, tambahkanlah iman kami yang kurang percaya ini, dan buatlah mujizat-mujizat seperti zaman Yesus itu juga terjadi zaman sekarang ini di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah umatmu, di tengah-tengah masyarakat kami, agar kami sungguh-sungguh mengalami kehadiranmu yang menyelamatkan, yang menggugah kami untuk semakin percaya kepadamu, terutama juga dengan kami saat ini yang barangkali dalam situasi kesulitan dan kurang beruntung, kami yang dalam sakit penyakit maupun di dalam kesulitan-kesulitan terkait dengan pergumulan, persoalan, permasalahan kami. Tuhan, tambahkanlah iman kami agar kami percaya bahwa mukjizat akan terjadi dan nampak dalam kehidupan kami, akan sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami, akan kami alami sebagai tanda bahwa kami percaya kepadamu dan memuliakan namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perkataan yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe channel ini dan klik tanda lonceng agar dapat memperoleh update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak berkomentar atau menuliskan wujud-wujud doanya untuk saya bantu dalam doa, tuliskan di kolom komentar. Dan juga bagi yang memberikan apresiasi, silahkan disampaikan juga di kolom komentar atau catatan-catatan apapun. Dan yang mau membagikan renungan ini, silahkan dibagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan memberkati.